Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi bencana alam dan mitigasi. Apa itu bencana alam dan apa itu mitigasi, dan kenapa hal ini saling berkaitan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Bencana. Saya kutip dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam dan alam maupun faktor manusia yang tentunya dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu bencana bisa kita kategorikan menjadi 3 jenis bencana. Yang pertama, bencana alam, non-alam, dan juga bencana sosial. Bencana sosial yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Kita ambil contoh seperti konflik antar kelompok sosial di masyarakat yang dampaknya bisa menyebabkan kerugian harta benda, kerugian materi, ataupun kematian. Yang kedua yaitu bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam. Dalam hal ini seperti wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan juga belahan bumi yang lain, yang dampaknya tentunya bisa menyebabkan kematian dalam jumlah yang tidak sedikit. Yang ketiga yaitu bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti tsunami, tanah longsor, letusan vulkanis, banjir, dan juga gempa bumi, yang dampaknya pun bisa menyebabkan kerusakan yang fatal, baik berupa bangunan, berupa fasilitas umum, ataupun juga bisa menyebabkan kerugian yang lain. Oke, kali ini kita akan membahas bencana alam. Bagaimana karakteristiknya? Ada 4 bencana alam yang akan kita bahas, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gempa bumi. Bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah peristiwa bergetarnya lapisan tanah di permukaan bumi akibat aktivitas letusan gunung berapi, aktivitas tektonis, ataupun aktivitas dari manusia, contohnya uji coba nuklir. Tentunya aktivitas tersebut bisa menyebabkan bergetarnya lapisan bumi meskipun dalam skala yang kecil atau sampai skala yang tinggi. Berbicara tentang gempa bumi tidak terlepas dari kondisi geologis dari negara kita, Indonesia, yang bisa kita lihat di peta seismitas Indonesia, yaitu peta sebaran lokasi-lokasi yang berpotensi dan pernah terjadi gempa bumi, baik dari aktivitas pergerakan lempeng ataupun dari aktivitas geologis lainnya. Bisa kita lihat di sebelah selatan negara kita terdapat begitu banyak titik-titik bencana gempa bumi yang sudah terekam dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh letak geologis negara kita, di mana Indonesia terletak di 2 rangkaian pegunungan besar aktif dunia, yaitu pegunungan atau rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania dan juga Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania membentang dari Eropa menuju ke Indonesia sebelah barat, dan Sirkum Pasifik membentang dari selatan Amerika menuju Indonesia wilayah bagian timur. Lalu kondisi geologis yang lain yaitu Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama yang sangat aktif, di mana lempeng tersebut terus bergerak, saling bertumbukan. Ada lempeng Indo-Australia di sebelah
utara sampai selatan Laut Jawa dan juga Nusa Tenggara. Ada juga lempeng Eurasia yang berada di sisi utara Indonesia dan juga lempeng Pasifik di sebelah timur. Nah, lempeng-lempeng ini akan terus bergerak menuju Indonesia setiap tahunnya. Pergerakan tersebut diperkirakan sejauh 7 cm. Nah, pergerakan ini menimbulkan banyak sekali getaran, menimbulkan banyak sekali dampak, terutama gempa bumi. Bisa kita lihat bahwa pergerakan lempeng ini menyebabkan bagian selatan Indonesia banyak sekali ditemukan atau pernah terjadi bencana gempa bumi dalam skala kecil, menengah, sampai dalam skala yang tinggi. Nah, bagaimana dengan dampak dari bencana gempa bumi? Dampak bencana alam gempa bumi saya bagi menjadi 4 sektor. Yang pertama yaitu fisik dan ekonomi. Dampak fisik dan ekonomi bencana gempa bumi yang paling utama dirasakan adalah rusaknya atau hancurnya struktur bangunan. Bangunan tersebut bisa meliputi rumah ataupun fasilitas umum seperti tempat peribadatan dan juga rumah sakit. Nah, untuk ekonomi, faktor ekonomi, bencana gempa bumi bisa merusak sektor ekonomi, di mana di situ terdapat sektor perdagangan dengan contohnya pasar. Lalu juga ada area pertanian yang rusak, yang tidak dapat menghasilkan hasil pertanian yang maksimal. Lalu juga jalur transportasi yang tentunya tidak bisa mengirim hasil pertanian ke area perdagangan di daerah-daerah maupun di perkotaan. Dampak yang kedua yaitu di sektor sosial, di mana sangat dirasakan oleh masyarakat ataupun manusia di mana berada. Dampaknya bisa berupa kematian, bisa berupa luka berat dan ringan. Kita contohkan mungkin kecelakaan ataupun tertimpa bangunan yang runtuh. Lalu juga ada pengungsi, di mana mereka kehilangan tempat tinggal maupun juga kehilangan sanak saudara. Dampak yang ketiga di sektor pemerintahan saya contohkan rusaknya atau hancurnya kompleks perkantoran, di mana terdapat arsip-arsip penting maupun dokumen-dokumen negara yang penting yang memuat tentang kebijakan maupun peraturan daerah. Yang terakhir yaitu dampak terhadap lingkungan. Yang pertama bisa menyebabkan bocornya gas alam, dan ketika ini terjadi bisa menyebabkan kebakaran di sektor perkebunan, persawahan, ataupun juga pertanian dan juga kehutanan. Yang kedua dampaknya yaitu bisa mencemarkan sektor perairan, di mana bisa menyebabkan pencemaran di danau maupun sungai yang menjadi modal ataupun sarana transportasi bagi masyarakat pada daerah-daerah tertentu. Yang lainnya, dampak dari gempa bumi bisa menyebabkan topografi rusak. Topografi itu sendiri yaitu bentang alam yang menunjukkan tempat daerah yang tinggi rendahnya permukaan bumi, yang di sini saya contohkan dengan hancurnya sebuah daerah di pinggiran sungai, atau bisa kita ambil contoh terjadi tanah yang longsor. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang dampak dan juga persebaran gempa bumi, kita bisa membayangkan bagaimana akibat dari bencana tersebut, sehingga diperlukan sebuah mitigasi. Mitigasi itu sendiri yaitu persiapan untuk mengurangi resiko bencana, yang saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pra-bencana atau sebelum bencana, yang kedua saat terjadi bencana, dan yang ketiga yaitu pasca bencana atau setelah terjadi bencana. Untuk mitigasi pra-bencana atau persiapan apa yang kita lakukan sebelum bencana, yang pertama yaitu pemetaan.
Harus ada pemetaan untuk mengetahui titik-titik lokasi bencana gempa bumi yang pernah terjadi, karena karakteristik gempa bumi itu terjadi di lokasi yang sama, tetapi tidak semua tempat bisa berpotensi terdapat gempa bumi. Harus ada pemetaan di mana lokasi tersebut, daerah tersebut berpotensi terjadi gempa bumi. Yang selanjutnya latihan. Harus ada latihan bagaimana untuk persiapan mengetahui ciri-ciri akan jadi gempa bumi. Yang ketiga dari bangunan, pembangunan struktur bangunan yang kokoh, yang anti gempa harus kita terus kembangkan demi mengurangi resiko dari bencana gempa bumi. Selanjutnya yaitu mengenali tanda-tanda akan terjadi gempa bumi, mengenali jalur lingkungan atau mengenali lingkunganmu, dan juga mengenali jalur evakuasi kalau sewaktu-waktu terjadi gempa bumi yang bersifat tiba-tiba dan tidak dapat prediksi. Selanjutnya yaitu persediaan. Harus ada persediaan P3K, obat-obatan maupun juga peralatan medis. Lalu juga ada makanan instan yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk keadaan darurat, serta peralatan yang memadai dan sangat dibutuhkan demi menjaga-jaga sewaktu-waktu akan terjadi gempa bumi. Yang ketiga adalah selalu periksa listrik, tabung gas, dan nomor penting, di mana listrik dan tabung gas menjadi faktor yang bisa mendorong gempa bumi mengakibatkan bencana yang lebih hebat lagi, yaitu kebakaran yang bisa merembet ke bangunan-bangunan yang lain. Yang selanjutnya, bagaimana langkah kita ketika terjadi sebuah bencana? Tetap tenang. Kita harus tetap tenang dan melihat sekitar. Apakah di situ lokasi kita aman? Apakah di situ lokasi kita ketika berada di dalam bangunan, apakah bangunan itu bisa meroboh ataupun ambruk? Kita harus tetap tenang dan lihat sekitar. Lalu cermat juga, harus menghindari sesuatu yang mungkin roboh. Ketika kita berada di bangunan yang terlihat akan roboh, sesegera mungkin kita keluar dari bangunan tersebut. Dan juga sigap. Pentingnya latihan menjaga fisik agar kita sewaktu-waktu bisa sigap dan cepat segera keluar dari bangunan ataupun turun dari kendaraan. Yang terakhir yaitu pasca bencana. Waspada dan teliti. Ketika gempa bumi telah dinyatakan berakhir, bukan berarti tempat kita berpijak itu masih aman. Selalu waspada dan teliti akan kemungkinan terjadi sesuatu yang bisa berbahaya. Contohnya waspada akan bangunan yang sewaktu-waktu bisa roboh akibat getaran ataupun struktur pondasi yang rusak akibat gempa bumi, dan selalu teliti tentang hal tersebut. Yang kedua yaitu kepedulian. Lihat sekelilingmu ketika kamu masih sehat, masih belum terluka akan efek dari gempa bumi, dan lihat sekeliling apakah ada seseorang ataupun teman, kerabat atau orang lain yang membutuhkan pertolongan. Segera lakukan pertolongan. Pertama yaitu mungkin evakuasi dia ke tempat yang lebih aman, di lapangan ataupun di bangunan-bangunan yang sekiranya memang kokoh akan terjadi gempa. Oke, itu sekian dari saya untuk materi gempa bumi dan evakuasi dan mitigasinya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang tsunami, membahas akan letusan gunung berapi, dan juga tentang banjir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.